مولاي إني ببابك مولاي Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Itu mohon kita kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di tanggal 27 Rajab. Kira-kira 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan sampai di bulan Sya'ban. Kita memohon kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan kemudian kita mohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Yang namanya berkah itu adalah tambahan kebaikan. Al-barakatu ziyadatul khairi. Keberkahan itu adalah tambah kebaikan. Umur dikatakan berkah meskipun umurnya pendek, tapi kemudian dipakai untuk ibadah, itu namanya umur harta meskipun sedikit, kalau kemudian harta itu dipakai untuk ibadah, sedekah, infak dan zakat, maka harta itu adalah harta yang Anak dikatakan berkah bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi anak-anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua setelah orang tua meninggal dunia, itu adalah anak yang berkah. Ini yang namanya keberkahan. Dan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ada tempat-tempat yang berkah. Jadi kita sekarang mohon keberkahan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah pun juga ada tempat-tempat yang berkah. Jadi keberkahan bukan hanya pada umur, bukan pada harta, bukan hanya pada anak, tapi juga ada tempat-tempat yang berkah. Di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah, meskipun suaranya perah begitu ya, biar saya semangat bilang Allah gitu ya Bu ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya yang dimaksud siapa? Rasulullah Muhammad. Pada malam hari, bukan seluruh malam tapi sebagian malam, dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah, tempat-tempat itu berkah. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah perjalanan Isra'nya Rasulullah. Dalil tentang peristiwa Isra'nya Rasulullah ada di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah artinya apa? Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah bukan benda seperti kita. Allah bukan cahaya. Allah tidak bertempat seperti kita. Allah tidak berarah seperti kita. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya kemudian diawali dengan subhanallah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dalam 1/3 malam saja dari Masjidil Haram. Dinamakan Masjidil Haram karena kemuliaannya.
bukan karena haram lawan dari halal, tapi karena kemuliaannya. Kalau sudah masuk Masjidil Haram, maka ada ketentuan-ketentuan, ada syarat dan aturannya. Masjidil Haram dan kemudian daerah-daerah yang ada di sekitarnya, ya, Makkah, yang masuk haram Makkah itu, maka tidak boleh kita seenaknya mencabut tanamannya, membunuh hewan-hewan liarnya yang ada di daratan. Itu apa di antara kemuliaannya? Bahkan kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya diberikan kelipatan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Jika kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Kalau kita sholat di masjid kita ini, sama pahalanya dengan kalau kita sholat di Masjid Istiqlal, sama pahalanya dengan kalau kita sholat di Masjid Al-Jabbar. Tidak ada bedanya, cuma jalannya saja lebih jauh. Tapi kalau pahalanya sama saja. Inilah keutamaan Masjidil Haram. Sampai Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikatakan Masjidil Aqsa karena jaraknya yang begitu jauh dari Masjidil Haram. Perjalanan dulu dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina itu butuh waktu 1 bulan. Jalan perginya saja, pulangnya 1 bulan. Berarti butuh waktu 2 bulan. Rasulullah dalam waktu yang sekejap, beliau naik hewan yang namanya apa? Buraq. Buraq itu hewan surga, tunggangan para nabi. Nabi Ibrahim dulu tempat beliau berada di Palestina, tapi anak beliau dan Hajar, ibunda Nabi Ismail, itu ada di Makkah. Setiap kali ingin menjenguknya, Nabi Ibrahim apa? Naik buraq. Naik buraq. Itulah dikatakan tunggangan para nabi. Buraq ini besarnya lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari bagol. Bagol itu apa? Blasteran antara keledai dan kuda. Jadi apa? Agak kecil buraq ini. Buraq itu langkah kakinya sejauh mata dia memandang. Jadi kan luar biasa. Sejauh mata dia memandang, itulah 1 langkah kakinya. Langkah kaki kita berapa meter? 1 meter pun itu kalau sudah kita agak loncat dikit begitu kan, 1 meter. Lebih daripada itu kejengklang kita kan, jatuh kita. Itu kita. Ini buraq tidak, 1 langkahnya sejauh mata dia memandang. Makanya lebih cepat dari hewan-hewan yang ada. Dalam perjalanannya Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat. Singgah di Madinah, turun beliau sholat 2 rakaat. Madinah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal waktu itu adalah kota tempat dakwahnya Rasulullah. Makanya kemudian Madinah dikatakan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang darinya bersinar dakwah Islam. Lanjutkan Rasulullah perjalanannya, turun di tempat yang namanya Tursina, tempat Nabi Musa mendengarkan kalam Allah, perintah-perintah Allah kepada Nabi Musa. Salat 2 rakaat Rasulullah. Beliau lanjutkan perjalanannya sampai beliau turun di satu tempat namanya Baitul Lahmin. Orang sekarang mengatakan Bethlehem. Baitul Lahmin tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Sayyidatuna Maryam. Sendirian Maryam ketika itu melahirkan. Disitulah kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Tempat yang berkah. Turun Rasulullah salat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang setelahnya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini bersyukur. Syukur kita kepada Allah dijadikan kita ini sebagai bagian umat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah diperlihatkan keajaiban-keajaiban. Di antaranya Rasulullah melihat perempuan yang sudah tua. Perempuan sudah tua sendirian. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia?
Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah perumpamaan dunia. Dunia diumpamakan dengan perempuan yang sudah tua. Maksudnya apa? Dunia itu keistimewaannya, kenikmatannya hanya sementara. Layaknya perempuan itu, tadinya dia cantik, kalau sudah tua menjadi antik, ya kan, hilang C-nya begitu kan. Sama dengan bapak-bapak, kalau masih muda laki-laki, kalau sudah tua jadi aki-aki, ya. Ini perempuan itu tadinya cantik, kemudian ketika tua menjadi antik, ya. Itulah perumpamaan dunia. Kenikmatannya, kesenangannya, kebahagiaannya hanya sementara. Makanya kalau orang hanya mencari kenikmatan duniawi, maka dia mencari kenikmatan yang sementara. Tapi terkadang kita ini larut dalam dunia kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Semua di antara kita rata-rata kalau kemudian dapat uang senang apa senang? Senang apa senang? Senang. Pemilihan saja yang tadinya mau milih si fulan, sebelum pencoblosan dikasih uang 5.000, 50.000 sudah berubah pemilihannya. Betul nggak? Betul nggak? Itulah dunia. Ya, dunia itu banyaknya menjadikan kita hanya sibuk menjaganya. Gemerlapnya menjadikan kita terlena, bahkan tertipu, sehingga kemudian apa? Tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia. Padahal ya Bu, kalau kita bandingkan antara nikmat harta dengan nikmat sehat, mana yang lebih utama? Benar, benar, sehat. Gak mau jadi kaya Bu? Mau gak jadi kaya? Kaya tapi sakit-sakitan, mau gak? Mendingan sehat meskipun mendingan sehat meskipun kaya. Mana ada? Oh, meskipun itu biasanya ya, meskipun itu kebalikannya begitu kan. Sehat meskipun miskin, ya kan. Orang dengan hartanya karena ingin sehat, maka berapapun akan dia bayar, bener nggak? Jadi nikmat harta masih kalah dengan nikmat sehat. Nikmat sehat kalau dibandingkan dengan nikmat hidup, pilih mana? Mau sehat tapi mati mendadak. Ada artis kemarin cantik itu kan, mati. Paginya aktivitas, malamnya tidur, paginya lagi mati. Nah, itulah kita nggak tahu umur. Kalau kita diberikan nikmat hidup, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Meskipun kalau kita sudah tua begini kan, ya itu kan pasti apa? Ada saja sakitnya. Yang pendengarannya berkurang, matanya sudah rabun, kakinya tidak bisa berjalan sendirian, harus kemudian pakai tongkat, begitulah. Ya. Tapi kalau masih diberikan nikmat hidup, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dan nikmat hidup ini jika dibandingkan dengan nikmat iman, maka yang paling utama adalah nikmat iman. Kita sudah diberikan nikmat harta, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat hidup, diberikan nikmat iman, apalagi yang harusnya kita pungkirin. Makanya kemudian wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dilihat oleh Rasulullah dalam bentuk perempuan yang sudah tua. Kemudian Rasulullah melihat ada seseorang yang memanggil-manggil Rasulullah dari pinggir jalan, Muhammad, Muhammad. Tapi kemudian Rasulullah bertanya, siapa itu wahai Jibril? Dikatakan oleh malaikat Jibril, itulah iblis yang biasanya goda orang, goda seseorang. Dalam setiap kali kita ibadah digoda. Kalau kita mau sholat, iblis kemudian mulai menggoda kita. Itulah iblis yang tadinya kita lupa bumbu dapur naruhnya di mana, ketika sholat itu ingat. Itu ibu-ibu di tempat saya begitu.
Jadi curhatnya begitu, Pak Ustadz itu gimana hukumnya ya? Kalau kita lagi sholat, itu ternyata tadinya saya cari-cari bumbu dapur, gak ketemu. Ketika sholat ingat gitu. Dari awal sholat sampai akhir sholat, ya sampai tahiyat itu mikirin bumbu dapur. Nanti selesai sholat akan saya ambil langsung. Kira-kira bagaimana sholat yang seperti itu? Gak khusyuk. Itulah iblis. Dalam keseharian kita terus akan diganggu oleh iblis ini sampai kata para ulama menjelang orang itu wafat. Disitulah kemudian iblis, ya setan, ya itu akan terus menggoda orang ini. Makanya kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan di akhir hayatnya, kita talqinin, kita barengin, kita perdengarkan bacaan Al-Quran biar tidak diganggu, digoda oleh setan. Ini iblis, dia berada di pinggir jalan manggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mencium bau harum dari makam siapa? Bu. Makam siapa, Bu? Perempuan yang bau harum itu siapa, Bu? Masyitoh. Ada yang namanya Masyitoh? Nggak ada ya? Masyitoh itu bukan nama. Masyitoh itu adalah pekerjaannya. Dalam bahasa Arab, masyato menyisir, mustun sisir, masyitotun tukang. Kalau ada orang namanya Masyitoh berarti saya pernah menyampaikan seperti ini, ternyata bunyainya namanya Siti Masyitoh. Malu saya. Kan biasanya mungkin ya orang tua menamakan anaknya Siti Masyitoh, mungkin tujuannya apa? Biar menjadi wanita solihah, wanita yang sabar, wanita yang tegar, wanita yang kuat dalam menghadapi cobaan, sebagaimana tukang sisirnya putri Fir'aun. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Al-Hafidh At-Tabarani disebutkan ceritanya. Masyitoh ini tukang sisirnya putri Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia baca bismillah sambil ambil sisir tersebut. Putri Fir'aun kaget. Seraya dia mengatakan, awalaki rabbun ilahun ghairu abi. Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Dengan tegar, dengan berani Masyitoh mengatakan, iya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Marah putrinya Fir'aun, diadukan kepada Fir'aun, murka Fir'aun, dipanggil Masyitoh, tukang sisir ini. Apa kemudian kata Fir'aun? Kamu punya Tuhan selain aku? Apa kata Masyitoh? Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah, ini orang luar biasa beraninya di depan Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan punya banyak kekuasaan, dengan beraninya perempuan sendirian, seorang pembantu tukang sisir, berani untuk mengatakan benar sendirian. Kita banyak orang nggak berani mengatakan benar kepada presiden. Belum ya, kalau Presiden Prabowo. Ya, presiden yang sebelumnya itu kan, ya siapa namanya? Mulyono. Ya, ini sendirian menunjukkan apa? Orang berani. Murka Fir'aun. Suruh kemudian didatangkan panci yang besar, sampai dikatakan kalau seandainya satu sapi dimasukkan ke panci itu akan masuk saking besarnya. Dibakar, dinyalakan api sampai kemudian mendidih air di dalamnya. Dipanggil Masyitoh dan anak-anaknya, diancam lagi untuk keluar dari agamanya, tetap saja dia kekeh. Akhirnya satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air yang mendidih itu. Tergelepar, menangis, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terlepas daging dari tulangnya. Kalau kemudian ya air sangat mendidih itu kan biasanya apa? Kan lepas itu kan daging dari tulang kalau kita masak ayam itu kan. Ya begitulah.
Masyitoh tetap tegar. Satu persatu dari anaknya dimasukkan. Terakhir anaknya yang masih bayi, yang masih menyusu, ya, ditarik juga oleh prajuritnya Fir'aun, dipegang oleh Masyitoh. Nangis Masyitoh. Dalam keadaan itulah kemudian anak ini berbicara. Belum waktunya bicara, dia bicara. Apa katanya? Isbiri ya ummah, sabar wahai ibunda. Fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Fa inna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah, sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Masyitoh yang tadinya iba, sedih, menangis, kemudian dia semakin tegar. Anaknya dirampas, diambil dengan paksa, kemudian dimasukkan juga sama seperti kakak-kakaknya, meraung-raung kesakitan, terlepas kulitnya, dan kemudian terlepas daging dari tulangnya. Terakhir Masyitoh, sebelum kemudian beliau juga dimasukkan, merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya, beliau minta kepada Fir'aun. Fir'aun. Ya, kalau orang Bekasi kan begitu manggilnya kan, nama belakangnya saja gitu kan. Fir'aun. Ya, saya minta satu permohonan. Kumpulkan tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak-anak saya dalam satu kain. Nanti kuburkan bersama-sama. Kata Fir'aun, karena itu adalah perempuan lama, dia kerja di situ, membantu di keluarga Fir'aun, maka apa? Laki dzalik, permintaanmu saya kabulkan. Masyitoh dimasukkan, dia merasakan sakitnya sebagaimana sakitnya anak-anaknya. Dia pun kemudian meninggal dunia dalam keadaan syahid. Terakhir kemudian dimasukkan ke dalam satu tanah, dikubur oleh Fir'aun. Rasulullah SAW ketika beliau Isra, beliau kemudian mencium bau harum makamnya Masyitoh. Ya, orang yang tegar, sabar dalam membawa agamanya, yaitu agama Islam. Ini di antara yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya.